Baik jamaah, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Mah, Ngawan. berbicara soal maulid. Ipa kan dari kampung mah. Di sana setiap ada maulid itu meriah, mewah gitu. Pokoknya itu sampai tendanya nutupin jalan segala macam. Tapi di sana kita bahagia gitu mah. Apakah boleh merayakan maulid dengan mewah gitu mah boleh? Yang mewah itu yang salah. Mewah, misalnya sampai semua jalan diblokir sih tidak masalah. Yang mewahnya itu yang masalah. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan, Allah tidak suka dengan orang berlebihan. Al-A'raf 31. Rasul bersabda, khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan yang sedang saja. Mengadakan maulid bagus. Yuk, tapi jangan nyusahin warga. Saya banyak melihat di masyarakat saya, kalau kata saya mah tidak layak maulid begini. Punten. Panitia masak nasi. Nih tamu datang, makan. Akhirnya panitia saya lihat sendiri. Sibuk nyari nasi, sayur asam habis, mie habis, rendang habis, kerupuk habis, lari, ngegoreng lagi kerupuk, bikin lagi mie. Akhirnya pengajiannya dia nggak ikut. Ini salah. Saran saya, meriah boleh, nyuguhin tamunya makan silahkan. Tapi ketika selesai pengajian, agar pengajian yang kita adakan, semua jamaah yang datang, baik panitia maupun tamu undangan yang datang, semua ngikuti prosesi maulid tadi. Dengarkan yang baca Quran, ikuti salawatan, dengarkan pengarahan dari ketua panitia apa maksud tujuannya. Dengarkan penceramah tadi. Kalau perlu ikut bertanya. Kalau Anda tidak bertanya, dengerin apa yang dia sampaikan. Ketika orang bertanya, dengerin. Jawabannya apa? Itu nama ilmu kan buat kita. Sayang loh, persiapan sekian bulan, sekian banyak, tapi hanya untuk kesia-siaan. Silahkan dirobah caranya agar kita mendapatkan hikmah dari peringatan maulid. Sehingga tidak hanya seremonialnya saja, tapi mendapatkan pelajaran. Dan kita ambil hikmahnya, terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Seperti itu IP. Siap, Mah. Mah. Naon? Yang pertama kali merayakan maulid Nabi itu siapa sih, Mang? Memperingati Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi. Dia panglima perang pada saat itu. Al-Ghifari melihat tentara muslim ketika berperang pada loyo, kurang bergairah. Dia usul kepada panglima perang yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Bapak Panglima, boleh nggak kita mengadakan peringatan maulid di sini? Untuk apa? Agar semangat juang umat Islam bangkit kembali. Karena mereka kelihatan kurang bersemangat. Ternyata panglima perang yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi menyetujui. Diadakan di pos-pos tentara saat itu peringatan maulid, disampaikan bagaimana kelahiran beliau, bagaimana sejarah keluarganya, bagaimana perjuangan beliau dan seterusnya. Maka ternyata apa yang diinginkan, bangkit semangat umat Islam, bangkit. Ini titik awal kenapa kita mengadakan peringatan maulid, membangkitkan semangat juang umat Islam. Rasul itu orang yang luar biasa. Jangankan beliau setelah jadi seorang Rasul, sebelum jadi seorang Rasul pun tanda-tandanya sudah kelihatan. Masya Allah, ibunya bernama Aminah, orang yang berikan rasa aman. Ayahnya bernama Abdullah, hambanya Allah, yang benar-benar taat kepada Allah. Anda lihat, sejarah mengabarkan kepada kita. Siti Aminah ketika melahirkan bayinya, tidak sedikit pun merasa sakit. Bahkan dia tenang, luar biasa. Sejarah pula mengabarkan kepada kita, wajah Rasul sangat tampan, bersinar, bercahaya. Sejarah pula mengatakan kepada kita, Rasul kemanapun dia pergi, walaupun Muhammad belum jadi seorang Rasul, pohon dimanapun akan merunduk, memayungi beliau. Masya Allah, banyak sejarah-sejarah yang lain yang sepertinya tidak masuk di akal sehat, tapi itulah yang terjadi. Bagaimana kita tidak mengimaninya? Makanya kalau kita dengar tuh para penceramah berbicara, kita dengerin, kita simak. Jangan ini mah ngobrol, main HP dan seterusnya. Ini yang salah. Saya ingin mengajak para jamaah, yuk dimanapun Anda berada, siapapun yang ceramah, siapapun yang baca Quran, dengerin bacaan Al-Qurannya.
Ikutin salawat Nabi. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, ikuti sunnahku. Siapa yang selalu mengikuti sunnahku, bersama dengan aku di surganya Allah. Amin. Mau apa mau? Mau. Jangan hanya mau, jangan hanya amin. Lihat kelakuan kita, sudah mengikuti apa yang Rasul ajarkan belum? Bagaimana beliau berumah tangga, bagaimana beliau beribadah, bagaimana beliau bersikap dengan orang sekelilingnya, bagaimana Rasul itu memperlakukan istrinya. Bahkan dikatakan dalam kitab yang selalu kita baca, dalam salawatan yang disebut Surah Al-An'am, dikatakan Muhammad adalah Rasulnya Allah. Dijahitnya bajunya yang sobek, kancingnya yang copot jadi sendiri, sepatunya yang putus Rasul sepatu tali dijahit sendiri. Beliau membantu istrinya, ngambil minum sendiri, membantu istri dalam urusan rumah tangga. Beliau menjenguk orang yang sakit, mengantarkan jenazah ke kubur. Beliau duduk dengan orang fakir miskin, tidak pernah memandang rendah hina orang yang tidak berpunya. Sudahkah kita melakukan ini? Jangan sampai hayu bolak-balik ikuti sejarah kehidupan Rasulullah, Maulid Nabi, tapi kelakuan nggak berubah. Apakah kalian para suami sering membantu kerjaan istri kalian dalam rumah tangga apa enggak? Jujur. Saya bantuin, Enggak. Apa ngapain loh? Bantu anak kerjain PR. Bantu anak itu. Kalau mau minum minta mulu apa ngambil sendiri? Kadang-kadang saya pulang nih mah, istri saya lupa ngasih minum. Saya nggak marah mah. Saya ke dapur sendiri. Nah. Saya ambil minum. Saya minum. Suami pulang pada minum. Nah, Sambil ngomel. berarti belum. Masih judes itu. Judes ya, Pak, ya? Sorry pemirsa, jangan kasih contoh yang namanya bedu. Karena itu masih judes. Belum sesuai dengan yang Rasul Enggak, ajarkan. Mas, saya bercanda, Mas. Maksudnya Ya. nggak seperti itu. Tapi Mas, saya yakin banget, Mas. Rasulullah adalah sosok yang memiliki toleransi yang sangat tinggi sekali, Mas. Sangat tinggi sekali. Dalam hal apa, Mas, yang mungkin bisa dibagi kepada kami sebagai umatnya, Mas? Saya ambil contoh, Iya, misalnya contohnya. saja. Rasul itu ketika lagi ngaji dengan para sahabat, dia langsung sebentar ada yang lupa, dia lari ke rumahnya. Ketika dia lari ke rumahnya, para sahabat bilang, Rasul udah nggak tahan kali pengen istrinya. Ternyata Rasul kembali lagi. Ada apa? Kata para sahabat. Tadi ada yang sedekah. Saya tidak mau sedekah orang lain nginap di rumah saya. Saking dia memikirkan kebutuhan fakir miskin. Saking dia memikirkan kebutuhan orang lain. Kalau ibu maaf jangan marah. Saya emang tidak pernah nyindir yang saya lihat. Nih ngumpulin duit yatim bulan Muharram. Separoh dibagiin. Separoh masukin bank. Salah. Tahun besok lagi dipakai mikir jangan pada ketawa lu. Saya nggak bercanda. Rasul mah sampai tidak mau nginep tuh. Hak orang miskin. Ya, harus disegerakan ya, Mas. Betul. Karena bisa-bisa menghisab kita. Ya, oke. Untuk toleransi yang tidak pada sesama, yang mungkin bukan sesama muslim, Nih, pada tetangga. ketika korban. Ya. Rasul nanya sama sahabat, mana tadi kambing yang udah dipotongin? Di sini ya Rasulullah. Emang kenapa? Bungkus duluan tuh, tetanggaku yang Yahudi bagi duluan. Di kita mah kalau motong korban pada sombong umat Islam. Jangan dibagi, dia mah orang ngontrak gitu. Ya Allah. Baru orang ngontrak doang. Mama Emang kagak ngontrak? ngarang, beneran. Ipeng ngontrak, Mak. Nggak dibagi lagi loh kontrak. Padahal punya kontrak yang punya kontrakan sebagai tetangga kebagian. rata. Orang non muslim aja dibagi. Begitu besarnya toleransi Rasulullah ya, Maya. Makanya Rasul bersabda, tetangga ada 3. Iya. Satu tetangga satu hak. Rumahnya dekat, agamanya beda. Sebagai tetangga punya hak. 2 tetangga 2 hak. Rumahnya dekat, satu agama. 3 tetangga 3 hak. Rumahnya dekat, satu agama, sama si family. Family. Jadi walaupun berbeda akidah, punya hak dengan kita sebagai tetangga. Rasul yang pertama dibagi orang Yahudi yang rumahnya dekat rumah Rasulullah. Mah, kalau di kampung saya kan biasanya maulid itu tuh ada batang pisang gitu kan, Mah. Nanti tuh ditusuk telur, terus ada uang. Jadi waktu saya kecil, kalau saya mau ke maulid, saya tujuannya untuk ngambil uang yang ada di pohon pisangnya itu, Mah, sama telurnya. Pertanyaannya, boleh nggak? Gitu. Boleh nggak, Mah?
Dah. Nah. Masa Mama yang Dia belum nanya? nanya, dia Iya. cerita Mak, doang. maksudnya boleh Kalau nggak dia kayak cerita gitu? doang, Mama ngomong apa? Iya. Kan nanya dulu dia. Mau cerita apa mau sombong sih kamu? Mau nanya. Begini, Iya. barangkali Iya. kita ambil tanda kutip, Mama ambil hikmahnya aja. Kenapa orang-orang tua di kampung IP naruh pohon pisang, telur rebus, tantepin, Iya. duit receh, receh apa yang gede? Yang 1.000, 2.000 Nah, gitu, receh Mak. namanya Receh. receh. Oh iya, Mak. Receh ditempin. Mungkin biar anak-anak pun mencintai Rasul. Biar anak-anak pun girah, bersemangat pergi ke mauludan. Bergembira gitu. Walaupun girah semangat. Ya, oh kira semangat. Gairah. Gairah. Ah, Giro. giro. Walaupun hanya awalnya pengen telur, Pengen telur. pengen recehan, itu kan titik awal. Iya. Akhirnya lama-kelamaan duduk, ngedengerin yang ceramah, ngedengerin salawat Nabi, baca Al-Quran, dia senang ikut duduk. Lama-lama benar-benar mencintai Rasulnya. Itu Mama masih Ya, ambil amin. hikmah. Oh. Sekarang masih ngambil telur? Masih, Wah. Mak. Emang udah dulu gede. lihat telur? Doyan, Mak, lumayan. Pantesan bulat juga telur. Jadi kadang-kadang dia udah siap dari rumah kalau udah maulid, kantong plastik telur sampai 2 kilo dia dapat cuma. Ya mah banyak tuh sampai seember-ember tuh biasanya ibu-ibu langsung ambil gitu mah. Jadi anak-anak kecil kagak nggak kebagian. Nah, ini yang salah. Nah, ayo. Bilang sama tetangga lo di sono, jangan rakus. Maaf, siapapun Anda, yang rakus adalah binatang. Anda pernah ketemu binatang yang di Ragunan yang ada buntutnya panjang, bulunya panjang? Dikasih pisang. Kasih pisang. Dikasih pegang, Masuk. kasih pegang. Kalau perlu tetangganya jangan dibagi. Artinya yang rakus seperti tetangga Ipah dapat telur sampai seember, saudaranya Monyet. Ibu-ibu yang jawab. Monyet. Iya kan? Iya, mah. Makanya kita perlu banget untuk meneladani sifat-sifat Rasulullah, perlu banget kita iya, berterima jangan kasih kepada serakah, Rasulullah. selalu berbagi dengan orang Iya. lain. Kita perlu berterima kasih kepada Rasulullah karena pada saat akhir hayatnya juga Rasulullah yang diingat kita ya Mas sebagai umatnya. Betul. Ketika Ijrail mencabut nyawanya sampai di lutut. Kan Ijrail itu ada empat ronde, 4 fase. Jempol kaki sampai lutut, lutut sampai pusat, pusat sampai dada, dada sampai habis. Ketika diambil ruhnya sedang dicabut nyawa Ijrail sampai lutut. Rasul bilang, sebentar, sebentar. Ada apa? Berpesan. Ya Allah, betapa sakitnya rasa sakaratul maut. Kata Allah, ini mah gak seberapa. Orang lain lebih sakit daripada apa yang kau rasakan. Rasul bilang, kalau boleh, aku tanggung sebagian rasa sakit sakaratul maut umatku. Padahal kita belum lahir semua. Saking beliau sangat toleransi dengan kita umatnya, dia pengen menanggung derita sakitnya sakaratul maut. Namun kata Allah, tidak mungkin, masing-masing punya hak. Dicabut lagi oleh Ijrail sampai pusat. Stop, stop, ada apa? Rasul bersabda, ummati, ummati, ummati. Sampai dada Rasul bilang, stop dulu, kenapa? As-sholah, as-sholah, as-sholah. Ini luar biasa, sampai beliau akan meninggal pun yang dipikirkan umatnya. Di kita kan ada cerita, seorang bapak sedang sakarat. Dilihat, anaknya 6-6-nya ngumpul. Kok semua kalian ngumpul? Iya Pak, kami lagi sayang sama Bapak nih. Bapak sudah hampir datang, Ijrail nih lagi dalam naza. Kata bapaknya, jangan semua kumpul. Emang kenapa? Warung siapa yang nungguin? Jadi kalau Bapak ini mah udah mau mati, mikirin masih warung, mikir aja ada yang warung. nungguin. Ya Allah. Iya kan? Iya, Udah Mak. serius padahal mengikuti. Iya, mau. jadi dia mikirin dunia, udah mau mati, mikirin dunia. Rasul mah kagak, itu loh maksudnya. Iya, betul. Yang dipikirin umatnya, takut nggak sholat. Karena ternyata saat ini banyak yang ngaku Islam KTP. Nah, Agama mudah-mudahan. Islam, tara sholat. Nah, kalau Sholat KTP, tara. Insya Allah mah. Sholat mah. Sholat. Iya. Kewajiban. Insya Allah sholat. Nah, oke, mudah-mudahan jamaah yang hadir di sini di rumah Mama Dede bukan termasuk Islam KTP, tapi Islam KTP elektronik. Untuk selamanya. Islam tasdikun bil qalbi wa taqrirun bil lisan wa amalun bil arkan. Hati
mulut, Mulut dan sikap, sikap. perilaku, semua sinkron sebagai muslim sejati. Amin. Amin. Ya, setelah ini jamaah silakan untuk bertanya kepada Mama Dede. Siapkan pertanyaannya ya seputar tema kita pagi hari ini tentang Maulid, Maulid. ya, yaitu tentang keteladanan kita kepada Rasulullah. Rasulullah. Baik jamaah jangan kemana-mana, setelah ini kita kembali lagi. Tetaplah bersama Di kami di Rumah. Mari oh mari mari baca salawat Nabi. Mari Ngapain muludan bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Jadi bukan soal bid'ah, maaf. Bid'ah itu sesuatu yang di zaman Rasul tidak ada, sekarang ada. Termasuk maulid, memang ini bid'ah. Tapi bid'ah ada dua. Ada bid'ah yang hasanat, ada bid'ah yang sayyiat.